Awasi terus mereka. Oke, jangan sampai mereka melakukan sesuatu kepada suamiku. Baiklah. Tut, Kimberly menjauhkan benda pipi itu dari telinganya. Wanita itu baru saja mendapatkan informasinya dari anak buahnya bahwa seseorang telah mengawasi gerak-geriknya sejak ia tiba di Los Angeles. Kimberly pun tahu siapa di balik semua ini. Kimberly menghirup udara segar di malam hari di teras kamar suaminya sambil memandangi langit malam yang terlihat dipenuhi awan hitam. Sesekali kilat terlihat samar-samar yang membuat pemandangan di langit luas itu tampak terlihat memukau. Kim menengadahkan kepalanya ke atas sambil memejamkan kedua mata bulat bermanik biru kehijau-hijauan miliknya. Kimberly sekali lagi menghirup udara dan terdengar membuangnya secara kasar. Kenapa hidupku begitu rumit sekarang? Gumam wanita yang belum sehari menjadi seorang istri dari keluarga konglomerat terkenal di kota metropolitan ini. Kimberly membalikkan badannya dan berjalan ke arah pintu yang menghubungkan kamar dan balkon. Kim menyengit saat ia belum melihat keberadaan sang suami di dalam kamar, yang mulai sekarang dirinya menjadi penghuni baru di kamar Arthur. Klak. Pintu kamar mewah yang menuansa maskulin itu terbuka. Kim mengarahkan pandangannya ke pintu yang terbuka dan dia melihat suaminya yang berjalan ke arahnya setelah menutup pintu kamar kembali. Kau dari mana? Kim menyapa suami barunya dengan pertanyaan yang membuat sang suami terloncat kaget. Sedangkan Arthur yang tidak mengetahui kalau istrinya sejak tadi memperhatikannya menjadi terkejut. Pria itu memasuki kamar dengan ponsel di tangannya, begitupun pandangannya yang hanya tertuju pada benda pipi yang ia pegang. Astaga, kau membuatku terkejut, saut Arthur sambil mengusap-usap dada yang terlihat bidang dan seksi itu. Tunggu, kenapa kau ada di sini? Pria itu bertanya kepada sang istri dengan dahi mengerut berlapis-lapis. Kim menatap suaminya dengan hidung mancungnya yang terlihat mengerut. Tanda wanita itu terlihat bingung. Jadi kau ingin aku tidur di mana? Tanya balik Kim sambil menaiki ranjang suaminya. Bukankah kau memiliki kamar sendiri? Cak, Kim hanya berdecak sambil menarik napas panjang. Mulai sekarang kita akan berbagi ranjang. Pungkas Kim membuat Arthur membolakan matanya. Berbagi ranjang? Bekik Arthur. Kemarilah, panggil Kim dan menepuk sisi sebelahnya yang kosong. Arthur hanya memandangi ranjangnya dengan wajah bingung dan dicampuri kegugupan yang mulai melandanya. Apakah kita harus berbagi ranjang? Jadi kau ingin kita pisah ranjang? Dengan polosnya Arthur menganggukkan kepalanya. Kau ingin aku disebut istri durhaka? Atau kau mau disebut suami durhaka yang meninggalkan pasangannya di malam pertama mereka? Ayolah, kita belum 24 jam menjadi pasangan suami istri dan kau ingin membuat gosip perpisahan kita? Seloroh Kim dengan tangan dilipat di dada sambil menatap suaminya yang hanya terbengong. Jadi kita satu kamar sekarang? Yap, begitulah. Mulai sekarang kita harus terbiasa bersama. Pasangan suami istri seharusnya tidur bersama, makan bersama, duduk bersama, pergi bersama dan kita akan selalu bersama intinya. Apa kau mengerti suamiku? Terang Kim sambil menahan geramannya. Arthur kembali mengangguk patuh dan dia masih menatap wajah cantik istrinya yang tanpa makeup itu. Cepatlah kemari, aku sudah lelah dan ingin istirahat. Panggil Kim kembali menepuk sisi ranjang di sebelahnya. Arthur pun dengan patuh mendekati ranjang yang sekarang milik mereka bersama. Dengan perasaan ragu, Arthur menaiki ranjangnya. Dia melirik sekilas ke arah sang istrinya sudah merebahkan tubuhnya. Arthur mengembalikan 2 buah bantal kecil yang terdapat di ranjangnya dan menyusunnya di antara dirinya dan Kim. Kim yang merasakan pergerakan suaminya langsung membuka mata indah miliknya dan dia menyengit saat melihat sebuah pembatas di antara ranjang mereka. Apa yang kau lakukan? Geram Kim tertahan. Membagi ranjangnya? Jawab Arthur enteng dan bermaksud membuka kaos yang ia kenakan, tapi niatnya terhenti saat menyadari keberadaan istrinya. Membagi? Tanya Kim membeo. Iya, bukankah kau mengatakan mulai sekarang kita akan berbagi ranjang? Saut Arthur dengan wajah tanpa dosa. Kim hanya bisa merebahkan tubuhnya yang tiba-tiba melemas. Dia tidak menyangka kalau suaminya begitu polos, lugu dan ditambahi bumbu oon sedikit. Astaga, Mommy, teriak Kim dalam hati. Kim bangkit dan duduk menghadap sang suami yang melihatnya heran. Bangunlah, perintah Kim dingin.
Arthur dengan sikap lugu dan polosnya menurut dan segera mengikuti perintah istrinya yang terlihat cantik. Kim menggeser tubuh suaminya yang mendadak kaku saat ia menyentuhnya. Kini mereka saling berhadapan dan saling memandang. Dengar, ucap Kim memulai berbicara. Arthur pun kembali mengangguk. Coba lihat aku, pinta Kim dan suaminya itu pun melihat istrinya. Sudah, saut Arthur. Aku siapa? Kimberly. Astaga iya aku tahu, tapi Kimberly itu siapa? Istriku. Istri siapa? Istri Arthur Chetri Kato. Terus kamu siapa? Alis tebal pria itu pun terangkat dengan tatapan bingung yang menghunus ke arah Kim. Apa maksud kamu? Jawablah cepat. Kamu siapa? Tanya Kim yang mulai kehilangan kesabaran. Arthur, suami kamu, balas Arthur bingung. Jadi kita adalah pasangan suami istri, saut Arthur bangga. Ya benar, jadi bukankah suami istri itu harus saling berbagi? Iya, jadi mulai sekarang kita akan saling berbagi segala hal, entah itu kesedihan, kebahagiaan, masalah ataupun rahasia apapun. Kita akan selalu berbagi, termasuk berbagi ranjang, tapi tidak harus memberikan batasan seperti ini. Kim menunjukkan batal yang tersusun di antara mereka. Apa, kau sudah mengerti? Kita harus saling terbuka dan kita harus saling terbiasa bersama-sama mulai sekarang agar menghilangkan kecanggungan di antara kita, terutama kau, ujar Kim panjang kali lebar yang mengajarkan suaminya itu. Arthur pun hanya mengangguk patuh meskipun ia tidak mengerti. Pria ini tidak terbiasa hidup seperti ini, kebiasaannya hanya sibuk mengurus bisnis kedua orang tuanya dan dia tidak punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Arthur semenjak kecil sudah dididik dengan sangat ketat oleh sang dedi, ditambah sikap posesif sang mommy yang mengharuskan Arthur harus menghabiskan masa remajanya hanya di kantor dan kamar. Pria itu tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang ataupun bergaul bersama remaja seumurannya. Karena sifat posesif mommy yang mendidik Arthur sangat ketat, pria itu hanya menghabiskan waktunya belajar dan belajar hingga dia mendapatkan gelar pebisnis muda terhebat. Arthur tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang dengan lawan jenis ataupun teman laki-lakinya yang hanya bisa dihitung jari. Hei, kenapa kau melamun? Sentak Kim membuat suaminya terkejut. Tidak apa-apa, jawab Arthur gugup. Baiklah, mari kita tidur, ajak Kim dan segera merebahkan kembali tubuhnya setelah menyingkirkan bantal penghalang mereka. Arthur pun langsung menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Kau tidak ingin melakukan sesuatu? Tanya Kim menghilangkan kecanggungan di antara mereka, lebih tepatnya menghilangkan kecanggungan pada diri suaminya. Melakukan apa? Tanya Arthur balik. Melakukan hal menyenangkan, sahut Kim. Sebentar aku melupakan sesuatu, sentak Arthur dan langsung bangkit dan turun dari ranjang. Melupakan apa? Kim juga ikut bangkit dan melihat suaminya sedang mencari sesuatu. Susu? Jawab Arthur singkat. Susu? Kim membeo. Iya, tadi aku meminta Mami untuk membuatkanku susu, tapi Mami menolak dan dia berkata kalau aku memiliki 2 susu nikmat dan sangat bergizi di kamar. Mami juga bilang aku harus bertanya padamu. Apa kau tahu di mana Mami menyimpannya? Tanya pria itu yang masih mencari kesana kemari. Apa kau masih meminum susu? Iya, aku tidak bisa tertidur kalau Mami belum membuatkan aku susu. Biar aku membuatnya untukmu. Kim bangkit dan berniat menuju pintu kamar, tapi perkataan suaminya membuatnya terperangah. Tidak usah, soalnya Mami bilang aku harus memintanya padamu, seru Arthur dan mendekati istrinya. Sekarang katakan di mana susunya? Tanya Arthur antusias. Apa kau ingin sekarang? Kim bertanya dengan wajah yang pasrah. Iya sekarang, cepatlah aku sudah tidak sabar ingin merasainya. Kata Mami kau memiliki 2 susu yang sangat nikmat yang bisa membuat tubuh panas dan bisa terbang. Apa nama susu yang kau miliki? Kim hanya bisa menarik napas atas kepolosan suaminya. Entahlah suaminya itu polos atau bodoh. Kalau suaminya itu bodoh, mana mungkin dia bisa memimpin perusahaan dan menjadi pengusaha muda sukses. Kalau dikatakan polos, masa ia tubuh kekar, maskulin, dan maco? Semua wanita pasti akan tertipu dengan penampilan suaminya yang ternyata seorang pemuda manja dan polos, ditambahi bumbu oon sedikit saja. Kau serius ingin sekarang? Tanya Kim lagi untuk meyakinkan sang suami. Iya cepatlah, sahut Arthur dengan tidak sabarannya. Tunggulah di ranjang, aku akan bersiap, ujar Kim pasrah dan melangkah ke arah ruang ganti. Kenapa dia ke arah ruang ganti? Apa dia menaruhnya di sana? Entahlah, monolog Arthur dan ia mengikuti perintah istrinya. Beberapa menit kemudian, apa yang kau lakukan? Apa yang kau pakai? Astaga, 2 mochi bulat besar padat dan kenyal.
Bukankah kau menginginkan susu? Inilah susunya. Susu raca mochi.